Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurdania dari kelas PTIKC dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kriptografi. Pembahasannya, yang pertama kriptografi, yaitu dasar kriptografi. Selanjutnya, mode operasi dalam block cipher. Yang pertama, kriptografi. Dasar kriptografi. Dalam kriptografi, terdapat dua konsep utama, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Sedangkan dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Adapun teori kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yaitu: yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain atau pihak ketiga. Yang kedua, data integrity atau keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi, penghapusan, pengubahan, atau penambahan data yang tidak sah. Yang ketiga, authentication atau keautentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi. Yang keempat, non-repudiation atau anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi. Yang pertama, plain text adalah pesan yang hendak dikirimkan yang berisi data asli. Yang kedua, ciphertext adalah pesan yang terenkrip atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Yang ketiga, enkripsi adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Yang keempat, dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. Yang kelima, kunci. Kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya, macam-macam algoritma kriptografi, yaitu algoritma simetris dan asimetris. Yang pertama, algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci dekripsi. Yang kedua, algoritma asimetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Selanjutnya yaitu block cipher dan stream cipher. Jika kita melihat berdasarkan ukuran serta format data yang akan diproses, maka algoritma kriptografi dapat dibagi menjadi dua bagian yang utama, yaitu yang pertama, block cipher. Algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu. Jadi, dalam sekali proses enkripsi atau dekripsi data yang masuk mempunyai ukuran yang sama.
Yang kedua, stream shipper. Algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu bit. Jadi, format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enkripsi dan dekripsi. Yang kedua, mode operasi dalam block shipper. Yang pertama, Electronic Codebook atau ECB. Pada mode operasi ECB, sebuah blok input plaintext dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext, sehingga tiap plaintext yang sama akan menghasilkan ciphertext yang selalu sama pula. Adapun sifat-sifat dari mode operasi ECB, yang pertama sederhana dan efisien. Yang kedua, memungkinkan implementasi paralel. Yang ketiga, tidak menyembunyikan pola plaintext. Yang keempat, dimungkinkan terjadi adanya active attack. Yang kedua, Cipher Block Chaining atau CBC. Pada mode operasi ini, hasil enkripsi dari blok sebelumnya mempengaruhi hasil enkripsi selanjutnya, atau enkripsi sebelumnya menjadi feedback pada enkripsi blok saat itu. Jadi, tiap blok ciphertext bergantung bukan hanya pada blok plaintext-nya, tapi bergantung pula pada blok plaintext sebelumnya. Sehingga untuk plaintext yang sama belum tentu menghasilkan ciphertext yang sama pula. Adapun sifat-sifat dari mode operasi CBC, yang pertama, lebih aman dari active attack dibandingkan mode operasi ECB. Yang kedua, error pada satu ciphertext dapat berakibat parah. Yang ketiga, menutupi pola plaintext. Yang keempat, implementasi paralel belum diketahui. Itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.